Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya kalau misalkan anak pada sehat. Kembali lagi sama Ibu Salsa. Kita di sini akan bahas mengenai materi IPS yang ada pada buku-buku tematik kelas 1, tema 4, subtema 4, yaitu kebersamaan dalam keluarga. Nah, boleh ya disiapin dulu buku tematiknya sama pensilnya. Pertama itu kita masuk ke dalam materi kebersamaan dalam keluarga. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan bersama keluarga, seperti menjalankan ibadah kepada Tuhan, berkunjung ke rumah saudara, membantu ibu memasak dan merapikan kebun, berlibur bersama atau merayakan hari ulang tahun, dan melakukan kegiatan bersama keluarga sungguh menyenangkan. Di sini kita harus bersyukur ya, kita masih diberikan keluarga yang lengkap dan kita masih bisa merasakan kebersamaan bersama keluarga. Selanjutnya yaitu mengenai bersyukur memiliki keluarga. Minggu pagi, Siti dan keluarganya pergi ke pantai. Mereka piknik dan berenang di pantai. Ayah dan ibu Siti menyiapkan makanan. Siti dan adiknya bermain pasir. Keluarga Siti sangat bahagia. Mereka selalu berkumpul bersama. Setiap hari Siti bersyukur kepada Tuhan. Siti bersyukur karena diberikan keluarga bahagia, dan Siti bersyukur dengan cara menjadi anak yang baik. Ini kita harus kayak Siti ya. Siti itu selalu bersyukur kepada Tuhan. Siti bersyukur karena diberikan keluarga yang bahagia, dan salah satu cara Siti bersyukur yaitu menjadi anak yang baik. Selanjutnya itu ada mengenai cara berterima kasih kepada Tuhan. Ada yang tahu nggak gimana sih cara kita untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan? Ada yang bisa jawab? Yang pertama itu bisa dengan melakukan semua perintah yang dianjurkan oleh Tuhan dan menjauhi larangan ataupun hal yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Yang kedua yaitu berdoa meminta ampun kepada Tuhan. Yang ketiga, berbagi kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan dan juga mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, dan juga selalu beribadah kepada Tuhan. Selanjutnya itu mengenai berterima kasih. Siti sedang makan malam bersama keluarganya. Sebelum makan, Siti baca doa terlebih dahulu. Siti berterima kasih kepada Tuhan atas makanan yang telah diberikan. Siti makan dengan lahap. Siti juga berterima kasih kepada orang tuanya. Orang tua Siti telah menyiapkan makanan untuk anak-anaknya. Itu cara Siti untuk berterima kasih. Kalau dari kalian sendiri, bagaimana cara ungkapkan terima kasih kepada orang tua? Boleh ya ditulis di bukunya masing-masing. Ibu kasih contoh satu ya. Nah, itu seperti selalu patuh terhadap orang tua. Gak boleh ya kita melawan orang tua. Di sini ada salah satu lagu yang bisa menunjukkan rasa kasih kita kepada ibu. Judulnya yaitu Kasih Ibu karya Pak S.M. Muchtar. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak kembali bagai sang surya menyinari dunia. Itu salah satu lagu yang bisa kita nyanyikan kepada ibu kita sebagai ucapan atau rasa terima kasih kita. Selanjutnya ketika anak sedang membantu ibunya dalam mencuci piring. Kalau dari kalian nih, bagaimana sih cara kalian untuk memuji ibu kalian? Salah satunya itu bisa dengan cara memberikan apresiasi kepada ibu seperti ini. Terima kasih ya ibu telah menyiapkan makanan untuk kakak. Itu bisa jadi menjadi salah satu cara kalian untuk memuji ibu. Selanjutnya membantu ibu di dapur. Dayu suka membantu ibu. Dayu mencuci piring dan menyapu. Dayu membuang sampah ke tempatnya. Sebagai hadiah atas bantuan Dayu, ibu Dayu memberikan 1 kantung biji kacang tanah. Dan Dayu meminta izin ibunya untuk membuat kerajinan. Dan Dayu meronceh biji kacang tanah menjadi bagus. Di sini kita bisa lihat ya, Dayu itu suka sekali membantu ibunya, baik itu dengan membantu mencuci piring, menyapu, ataupun membuang sampah kepada tempatnya. Sini, meskipun Dayu itu mendapatkan hadiah dari ibunya karena telah membantu ibu,
Tapi di sini kita tidak boleh ya mengharapkan imbalan ketika melakukan segala sesuatu. Jadi kita harus ikhlas dan melakukan segala sesuatunya itu tidak mengharapkan imbalan apapun. Ada mengenai cerita Siti. Siti sedang bersama keluarganya. Siti membantu orang tuanya untuk membersihkan rumah. Kita akan lihat gambar menunjukkan kegiatan membersihkan rumah. Nah, dilihat ya, ada 4 gambar. Gambar ke-1 itu kegiatan membersihkan rumah bukan sih? Ada yang bisa jawab? Betul, yang nomor 1 itu adalah gambar ada seorang anak laki-laki yang sedang menyapu halaman. Nah, itu salah satu kegiatan untuk membersihkan rumah. Yang kedua, ada yang bisa tahu apakah itu kegiatan membersihkan rumah? Tidak ya, itu adalah kegiatan yang tidak boleh kita lakukan, yaitu membuang sampah sembarangan. Nah, selanjutnya, yang ketiga, apakah itu gambar untuk membersihkan rumah? Nah, betul. Jadi, di situ ada gambar mengenai anak perempuan yang sedang membersihkan kamarnya sendiri. Nah, boleh dicontoh ya. Dan yang keempat, itu tidak boleh ya, itu bukan cara kita untuk menjaga kebersihan. Itu adalah kegiatan yang juga tidak boleh dilakukan. Ketika kita makan sesuatu, misalkan dari dalam toples, itu kita harus menyimpannya kembali di tempat semula. Nah, di sini, kalau misalkan di rumah, kita boleh tuh bagi-bagi jadwal ataupun menjadwal, misalkan hari Senin. Ayah itu tugas membersihkan rumahnya yaitu dengan menyapu halaman ataupun memotong rumput. Kalau ibu mencuci piring dan mencuci baju. Misalkan kalau kalian itu membantu ibu dengan cara membersihkan kamar, dan misalkan adik kamu ataupun misalkan kakak kamu itu membantu ibu dalam hal lainnya. Sini juga salah satu bentuk kerjasama antara kita dan juga anggota keluarga. Selanjutnya ada Lani. Lani itu sedang berkunjung ke rumah neneknya, dan Lani bertemu dengan semua anggota keluarga besarnya. Nah, di sini Lani itu diberikan hadiah berupa boneka oleh neneknya. Menurut kalian, apa sih yang harus Lani lakukan? Lani harus berterima kasih kepada nenek karena telah diberikan boneka. Dan yang kedua, Lani harus menjaga barang pemberian nenek. Jangan lupa, kalau kita dikasih sesuatu oleh orang lain, kita jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih. Udin sedang menonton televisi bersama keluarganya. Udin bercerita akan tugas sekolahnya. Udin meminta ayah membantu mengerjakan tugas sekolahnya. Di sini boleh ya, kalau misalkan kalian kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah, boleh minta bantuan ke orang yang lebih tua ataupun ke orang yang lebih bisa. Nih, ada teks bacaan ya. Kita baca yuk teks bergambar di bawah ini. Oke, kita mulai baca ya. Pada hari Minggu, Dayu membersihkan kebun bersama ayah dan ibu. Di rumah, Dayu ada kebun yang sangat luas. Dayu mencabut rumput liar. Ayah memangkas tanaman yang tidak rapi. Ibu memupuk dan menyiram tanaman bunga. Dayu senang bisa berkumpul dengan keluarga. Ibu dan ayah Dayu berterima kasih kepada Dayu karena sudah membantu mereka. Ibu dan ayah Dayu memuji Dayu sebagai anak yang rajin. Dayu senang sekali dipuji oleh ibu dan ayah Dayu. Nah, bisa ya? Pernahkah kamu membantu orang tua? Di antara kalian, pasti pernah kan membantu orang tua kalian? Misalkan tadi seperti yang telah ibu kasih contoh, salah satunya yaitu dengan melakukan ataupun membantu pekerjaan rumah. Nah, bagaimana cara kamu membantu mereka? Siti membantu orang tuanya dengan membereskan rumah. Siti menyapu dan juga mengepel. Dan tidak lupa, Siti membuang sampah ke tempatnya. Jadi kita nggak boleh ya buang sampah sembarangan. Kalian boleh tanyakan kepada teman-teman kalian apa saja sih yang biasanya mereka lakukan dalam membantu orang tuanya membersihkan rumah. Contohnya, kalau Udin biasa membantu orang tua dengan membuang sampah ke tempatnya. Yang lain, kalau Siti karena membantu orang tua dengan membersihkan kamarnya sendiri. Hebat, bagus banget. Kalau yang lainnya, Edo juga membantu orang tua dengan cara membantu membuang sampah pada tempatnya. Itu juga merupakan perbuatan yang bagus ya. Ada cerita dari Udin. Udin bersama keluarganya itu akan pergi ke kebun binatang. Udin senang sekali berlibur bersama keluarganya. Apa sih yang
keluarga Udin dan Udin gunakan agar kakinya tetap bersih? Betul, sendal ataupun sepatu. Apakah kalian juga pakai sendal ataupun sepatu keluar rumah? Tentu ya, kita harus tetap pakai sepatu ataupun alas kaki ketika keluar rumah. Kebersamaan dalam keluarga itu kan sangat menyenangkan. Kebersamaan keluarga Benny itu salah satunya diabadikan melalui foto. Kalian juga bisa nih untuk mengabadikan kebersamaan dengan keluarga, yaitu dengan memiliki foto ataupun menyiapkan foto yang bisa dipajang di dalam rumah. Jadi itu sebagai kenang-kenangan juga gitu. Kalau dari Edo, kebersamaan keluarga Edo itu dilakukan setiap hari. Setiap malam mereka berkumpul di dalam rumah. Ayah Edo membaca koran, ibu menjahit dan merajut pakaian, Edo mengerjakan tugas rumah. Terkadang Edo memerlukan bantuan kedua orang tuanya. Ayo bantu Edo dan orang tuanya menyampaikan ungkapan yang tepat. Ya, cara Edo menyampaikan ungkapan yang tepat untuk memerlukan bantuan kepada orang tuanya. Bisa dengan menggunakan kata tolong. Ibu, ayah, bisa tidak tolong Edo dalam mengerjakan tugas sekolah? Kalian bisa tuh kalau misalkan ke orang tua kalian, ke ibu ataupun ke ayah, ketika ingin meminta bantuan mengerjakan tugas sekolah, yaitu dengan meminta bantuan, dan jangan lupa ucapkan kata tolong. Dan ketika sudah ditolong oleh ibu dan ayah, jangan lupa ucapkan kata betul, terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai cerita Siti. Siti sedang berkunjung ke rumah pamannya. Paman Siti itu mengundang seluruh keluarga besarnya. Paman Siti sedang ada syukuran rumah barunya. Siti dan sepupunya bermain di pekarangan rumah. Dan sepupu Siti mengajak bermain lompat katak. Di sini kita dengan saudara itu harus saling mengasihi, harus saling menyayangi, seperti Siti dan sepupunya dengan bermain bersama, yaitu lompat katak dan hal-hal lain. Melakukan kegemaran. Bukan kegemaran bersama keluarga itu sangat menyenangkan loh. Keluarga Siti juga gemar menulis dan Siti ingin menulis untuk ibunya. Siti berencana menulis ucapan terima kasih kepada ibunya. Yuk kita juga menulis. Boleh ya disiapkan buku catatannya dan juga pause video ibu dan lalu tulis 10 kalimat yang menggambarkan ucapan terima kasih kalian kepada ibu kalian. Baik ya, kalian tadi sudah melakukan kegiatan yaitu menulis 10 kalimat yang ditujukan kepada ibu. Selanjutnya ada nih, ajakan kepada kita untuk membersihkan rumah. Ayo bersihkan rumah, karena rumah yang bersih, badan yang sehat dapat membuat orang tua senang. Lupa ya, kita harus selalu menjaga kebersihan rumah kita. Jangan sampai rumah itu dalam keadaan berantakan, karena kita juga yang akan menghuninya pasti akan tidak nyaman tinggal di dalamnya. Teman-teman Siti di kelas itu membuat tulisan di kertas. Nanya itu mengajak teman-temannya untuk membersihkan rumah. Ayo kita bantu Siti dan teman-temannya. Kalian boleh ya, setelah kegiatan hari ini, kalian membuat poster berupa ajakan kepada teman-teman agar mau membersihkan rumahnya. Boleh juga nih diwarnain ataupun dihias sesuai keinginan kalian tentunya. Yang terakhir itu ada percakapan dari Bapak dan juga Udin. Udin, bisakah kamu menolong Bapak? Bisa Pak, apa yang bisa Udin bantu? Bantu Bapak untuk membersihkan kebun di belakang rumah ya. Baik Pak, akan Udin kerjakan. Dan Bapak terima kasih Udin, kamu memang anak hebat, Bapak bangga kepadamu. Jangan lupa ya, ketika kita dibantu, jangan lupa untuk selalu mengucapkan kata tolong, terima kasih. Nah, seperti itu ya anak-anak. Hari ini kita udah bahas nih mengenai kebersamaan dalam keluarga, baik itu di lingkungan rumah, bersama ibu ayah, ataupun bersama paman, bersama sepupu, dan lain. Di sini jangan lupa ya, kita untuk selalu menjaga kebersamaan dengan keluarga kita. Jangan lupa untuk selalu patuh dan juga taat terhadap perintah ibu dan ayah. Mungkin sekian yang bisa ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran ibu hari ini. Semoga ilmu yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat. Sekian yang dapat ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya.